Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. So, hari ini aku hadir lagi di video pentingnya rekalkulasi waktu rutin untuk menyusun jadwal harian ibu rumah tangga. Lagi-lagi tentang jadwal harian ibu rumah tangga. Ada apa sih dengan ibu rumah tangga? Oke, untuk video kali ini aku pengen ngajak teman-teman, barangkali aja ada di antara teman-teman yang ngerasa kayak udah bikin jadwal, udah dipas-pasin waktunya dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, tetapi kok masih aja meleset gitu ya dari perkiraan atau dari ekspektasi saat kita bikin jadwal harian gitu. Kalau kita lihat dari judulnya mirip judul skripsi ya. Tenang aja. Anyway, kalau ada satu hal soal manajemen waktu ibu rumah tangga yang I learned it by doing adalah pentingnya mereview kondisi keluarga dan juga pengaruhnya terhadap kegiatan kita sehari-hari setiap beberapa jangka waktu tertentu. Dulu ketika aku pikir kayak gini ya, ketika udah merasa produktif nih, yes, this is how I supposed to manage my day. Ups, tapi beberapa pekan terakhir ini, bahkan baru selang beberapa hari kemudian nih, kayak aku tuh kembali terjun ke rabbit hole gitu ya. Jadi kayak malas lagi, jadi kayak ogah-ogahan lagi, merasa lelah, kayak nggak ngapa-ngapain gitu, tapi kayak ngerasa capek. Ada tugas atau planning yang nggak selesai, ada video yang hanya di take tapi lama banget diedit, apalagi diupload gitu ya. Deadline juga numpuk, mana ditambah rumah berantakan. The list is go on. Ya, alasan kita perlu mereview jadwal harian secara rutin yang pertama yaitu terlalu banyak faktor pengaruh. Nah, tidak seperti saat kita masih hidup sendiri ya. Kita itu memutuskan menjadi ibu rumah tangga itu, apalagi dengan anak yang masih kecil, berarti kita menomorsekiankan jadwal untuk diri kita pribadi. Apabila kalau misalkan saat kita masih kuliah dulu nih, atau kita kerja dulu ya, paling hanya lemburan dan nambah kelas tambahan aja yang bikin schedule kita berantakan. Nah, saat kita jadi ibu rumah tangga, semua bisa jadi sebab. Oke, kita lanjut yang kedua nih. Yang kedua, hampir tidak ada celah waktu cadangan, seperti izin cuti karena sakit atau ada urusan, atau yang cuman lagi kepengen libur aja. No. Jadi saat kita jadi ibu rumah tangga itu no cuti-cuti ya teman-teman. Kalian tahu sendiri kan seperti apa. Oke, alasan yang ketiga yaitu perubahan kondisi yang akan selalu terjadi, kadang in a short period of time. Contoh kecilnya yaitu perubahan jadwal tidur anak, perubahan jadwal bangun anak, dan juga kebiasaan anak berubah. Masalahnya adalah seringkali kita nggak sadar akan terjadinya perubahan itu. Nah, seringkali aku tuh bingung ya, dulu tuh bingung banget. Bulan kemarin kok nggak sempat ngerjain A misalkan, kenapa sekarang A, B, C nggak selesai semua gitu. Jadi ketika kita mulai merasa nggak produktif, mungkin inilah saatnya kita mereview kembali perubahan kondisi keluarga dan juga alokasi waktu yang dibutuhkan gitu. Ada beberapa kemungkinan momen yang butuh perubahan jadwal harian, seperti yang pertama itu pola tidur ya, perubahan pola tidur. Biasanya nih, apabila jam tidur berubah, jam bangun juga pasti akan berubah. Juga jam tidur siang pastinya. Coba teman-teman perhatikan ya. Apabila jam tidur berubah lebih lambat, jam bangun juga pasti akan lebih. Ini yang sering bikin kita merasa tidak produktif ya. Biasanya saat anak belum bangun, kita bisa mengerjakan hal ini, itu ya. Sekarang jadi nggak bisa lagi. Padahal jam tidur juga lebih mundur. Misalnya, biasanya tidurnya itu jam 8, sekarang tidurnya jam 9. Space waktu 1 jam yang nggak kita sadari ini bisa jadi kemungkinan besar bakal kita sia-siakan. Nah, apa yang kita biasa kerjakan di waktu pagi hari bisa kita pindahkan atau kita pindahkan untuk mengerjakannya di malam hari. Terus juga kesukaan anak yang berubah. Sering gak ada saudara atau teman lama yang komentar kayak gini, kok anakmu udah besar aja ya, gak terasa umurnya udah 5 tahun aja gitu. That's because mereka gak menjalani hari demi hari bersama anak kita. Mereka melihat kita dan juga anak kita dari kacamata outsiders, dari kacamata orang luar. Kita perlu juga sesekali memposisikan diri kita sebagai outsider tersebut ya, orang tersebut. Salah satunya dalam melihat perubahan
perubahan perilaku dan juga perubahan kesukaan anak kita. Contohnya nih ya, yang tadinya nggak bisa beresin mainan sendiri, sekarang bisa. Hore, waktu tambahan ya. Yang tadinya suka main di luarnya itu pagi, jadi suka main di luarnya sore. Nah, needs adjustment. Tiba-tiba suka makan, tapi maunya disuap sendiri. Free time saat anak makan, tapi kerja tambahan untuk beresin berantakan setelah makan pastinya ya teman-teman. Effortnya ya kita ngelihat anak kita udah bisa makan sendiri, tapi ya tugas tambahan kita ya harus membereskan makanan yang sudah berceceran akibat dari usaha mereka untuk belajar mandiri. Terus yang ketiga itu anak sakit. Ini yang paling obvious ya teman-teman. Kadang kita suka lupa ya. Kadang suka stres, nggak bisa ngerjain ini itu saat anak sakit. Padahal sih sudah jelas ya karena anak sakit. Tapi seringkali suka over ekspektasi terhadap diri sendiri. Bener nggak? Nah, ini tipsnya ya buat teman-teman, buat jaga-jaga aja ya. Jangan menerima job atau melakukan pekerjaan sulit di saat musim pancaroba. Itu adalah saat dimana anak-anak itu sering banget jatuh sakit. Seperti contohnya kayak di bulan Januari ya, atau di bulan Februari gitu. Tapi ya sekarang udah tergantung musim sih. Kita udah nggak bisa ngelihat lagi bulan-bulan berapa musim-musim pancaroba itu bakal terjadi, karena emang perubahan yang ekstrim dari iklim atau dari cuaca kita ya teman-teman. Akhirul kalam ya buat teman-teman, pastinya lelah ya. Pastinya jadi ibu rumah tangga itu sangat melelahkan dan memang seharusnya begitu. Karena kalau menurut data di tahun 2019 dari salary.com, itu berdasarkan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, gaji yang cocok untuk ibu rumah tangga adalah sekitar $178.200 per tahun. Jadi kalau kita mau rupiahkan itu sama dengan 2.583.000.000 sekian gitu. Luar biasa, amazing banget. Tentunya kalian gak bakal mampu menggaji seorang ibu rumah tangga. Bener gak? So guys, buat kalian yang merasa waktu kalian itu sekarang udah berantakan banget, semoga dengan apa yang sudah aku share kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk dicek lagi jadwalnya, semoga saja tidak ada yang terlewatkan dari apa yang sudah kalian susun dengan sedemikian rupa. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.